Halo bosku, berjumpa lagi bersama saya, channel Loya Tani. Apa kabar? Selamat sehat dan dimurahkan rezekinya. Salam sukses dalam kebun kelapa sawit dimanapun kawan-kawan berada. Tetap bersyukur, tetap semangat. Salam tandan berduri. Baik, di video kali ini saya mau berbagi informasi ya mengenai ada beberapa kesalahan dalam berkebun kelapa sawit. Apa itu kesalahan? Silahkan simak dan sampai habis, jangan di skip. Bagi yang baru menemukan channel Loya Tani, silahkan bantu dulu dengan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Kalau sudah, terima kasih banyak. Nah, baik, langsung saja ya teman-teman. Kesalahan dalam berkebun kelapa sawit itu kebiasaan yang dilakukan oleh para petani sawit pemula ya. Di sini saya mau berbagi informasi atau sharing dalam perawatan kelapa sawit. Dan di sini saya menurut pengalaman saya pribadi dalam perawatan kelapa sawit. Nah, baik, langsung saja ya teman-teman. Ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam bertani berkebun kelapa sawit, khususnya para petani sudah mulai ya. Yang pertama ya teman-teman, ya kesalahan yang dilakukan adalah memilih bibit yang tidak bagus ya teman-teman, yang contohnya yang tidak layak ditanam, contohnya bibit apkir ya teman-teman. Ya, itu bisa merugikan kita sebagai petani sawit pemula. Jadi buat teman-teman yang ingin berinvestasi atau berkebun kelapa sawit ya, kita ya carilah bibit yang tahu asal usulnya dari mana ya. Ya tentu kalau kita mau sukses dalam berkebun kelapa sawit, ya hasilnya melimpah ke depannya nanti ya, karena ini usianya 25 tahun ya jangka waktunya ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman para petani sawit pemula, kalau ingin mau berinvestasi kebun kelapa sawit, pilihlah bibit yang jelas asal usulnya dari mana, tentu ya dari Balai Pembenihan PPKS ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah memilih bibit yang bagus ya teman-teman. Kesalahan untuk yang kesalahan yang selanjutnya ya teman-teman, yang kedua ya tidak merawat tanaman kelapa sawit dengan sebenar-benarnya, yang sebaik-baiknya ya teman-teman ya, yang tidak rutin merawat tanaman kelapa sawit ya, ditanam ditinggalkan begitu saja, tumbuh mati sudah ya, tumbuh mati sudah ya. Yang sudah ditanam dibiarkan begitu saja, akhirnya banyak akar, rumput-rumput yang lebih tinggi daripada tanamannya, yaitu bisa memperlambat pertumbuhan tanaman kelapa sawit teman-teman. Jadi solusinya ya kita yang membersih piringan kelapa sawit dengan membuat jalur ya teman-teman. Ya kalau kita tidak ada racun ya kita bisa sistem tebas ya, bikin jalur per jalur ya, dengan satu pokok dua pokok airnya bisa selesai juga ya teman-teman. Ya kalau kita kurang modal dengan cara itu ya, kita bisa menebas dengan satu pokok dua pokok, airnya selesai juga ya perawatan tanaman kelapa sawit teman-teman. Ya kalau kita banyak modal jadi kita bisa menyepranya dengan racun rumput ya, satu hari bisa selesai. Jadi begitu ya. Jadi kesalahan yang selanjutnya teman-teman, tidak memupuk tanaman kelapa sawit atau tidak memberi nutrisi pada tanaman kelapa sawit teman-teman. Itu kalau
teman-teman ya kurang modal, jadi kita bisa membeli pupuk yang murah ya teman-teman, yang harganya pas buat kantong kita ya. Kita bisa memupuk tanaman kelapa sawit kita itu dengan 4 kali dalam setahun ya, kalau kita itu kurang modal. Jadi di sini saya dalam perawatan ya kelapa sawit ya, di sini saya menggunakan pupuk yang murah ya, pas-pasan dengan kantong saya, dan dengan pupuk urea non subsidi ya, dicampur MPK Mutiara 1616 dicampur dengan pupuk alternatif Ajinomoto ya, itu alat dapur ya, itu bisa mempercepat pertumbuhan tanaman kelapa sawit teman-teman. Nah, di sini saya ya, berbagi sharing juga sedikit pada teman-teman ya, untuk merawat tanaman kelapa sawit supaya pertumbuhannya cepat. Jadi begitu ya teman-teman ya, kalau kita kurang modal ya, kita bisa menggunakan pupuk yang murah ya, yang pembagian pemerintah ya, subsidi itu ya, kita bisa menggunakan pupuk itu dengan setahun 4 kali dalam pemberian pupuk pada tanaman kelapa sawit teman-teman. Jadi begitu ya. Jadi untuk kesalahan yang selanjutnya teman-teman ya, itu menanam sawit di bawah pohon ya. Nah, jadi itu sangat fatal juga ya buat pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita ya. Nah, tanaman ini juga membutuhkan sinar matahari juga ya, nutrisi atau vitamin sinar matahari juga ya. Jadi kalau banyak kayu seperti karet atau jengkol ya, jadi tanaman kita itu rimbun ya, dilindungi oleh pohon-pohon yang tinggi airnya, pertumbuhan kelapa itu kerdil ya, pertumbuhannya lambat, jadi kita rugi waktu kita untuk merawat tanaman kelapa sawit kita itu ya. Jadi begitu. Untuk yang selanjutnya ya teman-teman, kesalahan yang terakhir ini ya teman-teman ya, ini jarak tanam ya teman-teman, itu jarak tanam ya. Di sini ya di tempat saya ya, kadang-kadang orang membagikan lahannya itu dengan menanam tanaman kelapa sawit dengan jarak yang terlalu rapat ya, karena membagikan lahannya itu sedikit, jadi dia menggunakan jarak tanam 7x7 ya. Jadi dia itu tidak tahu ya pelepahnya itu pendek atau panjang ya. Ya kalau ya pendek ya kita bisa menggunakan 8x7 ya. Kalau itu pelepah yang pendek seperti Sriwijaya 5 ya, itu bisa menggunakan jarak tanam 8x7 ya. Kalau kita tidak tahu ya itu jarak pelepahnya panjang atau pendek ya, kita menggunakan jarak tanam yang terlalu rapat, itu bisa ya, kesalahan yang fatal bagi petani sawit pemula ya. Jadi buat teman-teman yang baru merintis atau menanam ya, kita usahakan ya tentukan jarak tanam yang ideal, yang bagus ya, sesuai dengan jenis bibit yang kita mau ditanam itu ya teman-teman ya. Kalau pelepah pendek kita bisa menggunakan 8x8, kalau pelepah panjang kita bisa menggunakan 9x9 ya. Itu ya teman-teman, kesalahan yang fatal dalam berkebun kelapa sawit. Jadi yang pertama ya teman-teman, memilih bibit yang upkir ya. Yang selanjutnya adalah tidak merawat
tanaman kelapa sawit dengan sebenar-benarnya atau sebaik-baiknya ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, tidak memberi pupuk ya. Yang keempat ya, jarak tanam ya, jarak tanam. Yang terakhir ya, itu menanam sawit di bawah pohon. Nah, jadi ada 5 kesalahan dalam berkebun kelapa sawit yang jangan dilakukan dalam berkebun kelapa sawit. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Saya akhiri. Semoga video ini bisa termotivasi buat para pemula yang baru merintis. Semoga buat teman-teman yang baru merintis tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Sampai jumpa, salam tandan Bedui.